Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 22 November 2024 merupakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 10, ayat 8 sampai dengan 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku.
mulutku kunganggakan dan mengap-mengap, sebab aku mendapatkan perintah-perintah-Mu. Betapa manis janji-Mu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus membenci korupsi. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Jumat biasa pada pekan ke-33. Hari ini juga gereja merayakan pesta wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir, yang dikenang karena kesetiaannya kepada Kristus di tengah tantangan dan penganiayaan. Santa Cecilia, yang juga dikenal sebagai pelindung musik suci, menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada Tuhan, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Kesaksiannya mengingatkan kita untuk tetap setia pada iman, apapun tantangan yang dihadapi. Nah, kita masuk dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu, bab 10 ayat 8 sampai dengan 11. Yohanes menggambarkan perintah yang ia terima dari suara surgawi untuk mengambil gulungan kitab kecil dari malaikat dan memakannya. Ya, kitab itu terasa manis di mulutnya, tetapi pahit di perutnya. Nah, gambaran ini merupakan simbol pengalaman pewartaan firman Tuhan. Menyenangkan karena mendatangkan penghiburan dan kebenaran, tetapi juga sulit karena membawa tantangan dan penderitaan. Nah, kitab Wahyu ditulis dalam konteks penganiayaan umat Kristen di bawah kekuasaan Romawi, di mana pesan ini bertujuan untuk menguatkan iman mereka. Yohanes mengingatkan bahwa firman Tuhan, meskipun penuh pengharapan, seringkali menuntut pengorbanan besar dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya dalam Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Kita membaca kisah Yesus yang mengusir para pedagang dari Bait Allah. Yesus sangat marah karena Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa telah diubah menjadi tempat perdagangan yang tidak adil. Kemarahan Yesus didasari oleh ketidakadilan dan praktik korupsi
yang dilakukan oleh para pedagang dan pengurus bait Allah. Para peziarah yang datang dari berbagai daerah itu tujuannya kan untuk berdoa dan mempersembahkan kurban. Seringkali itu diperas. Nah, hewan yang mereka bawa dari jauh itu dianggap tidak layak, ada cacatnya, ada lukanya, sehingga tidak layak untuk dipersembahkan. Nah, itu memaksa mereka untuk menjualnya dengan harga yang murah, lalu membeli hewan lain yang disediakan oleh pengurus bait Allah dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, situasi ini menciptakan beban berat bagi para pendoa dan merusak kesucian rumah Allah. Yesus menunjukkan bahwa keserakahan manusia tidak boleh mencemari tempat yang dikhususkan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, benang merah antara kedua bacaan ini terletak pada panggilan untuk setia kepada kehendak Tuhan. Bahkan ketika hal itu menuntut keberanian untuk melawan ketidakadilan dan penderitaan. Nah, dalam Wahyu, Yohanes menekankan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan meski membawa konsekuensi yang pahit. Dalam Injil, Yesus menunjukkan keberanian profetis dalam menghadapi struktur korup yang merugikan umat beriman. Nah, kalau kita renungkan secara teologis, kedua bacaan ini mengajarkan bahwa iman sejati menuntut integritas, keberanian, dan kesetiaan pada kebenaran. Nah, dalam konteks masa saat ini, pesan ini mengajak kita untuk melawan korupsi dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, baik dalam gereja maupun masyarakat. Nah, sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang jujur dan berani dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dari teladan Santa Cecilia, kita belajar untuk tetap setia kepada iman, meskipun harus menghadapi pengorbanan yang besar. Sikap korup yang digambarkan dalam Injil menantang kita untuk menjadi suara profetis, melawan penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi. Dan kita diajak untuk menjaga kesucian hidup beragama, melayani sesama tanpa pamrih, dan menentang setiap bentuk ketidakadilan yang mencederai martabat manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan: apakah saya sudah menjaga kesucian iman saya dengan melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran dimanapun saya berada? Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi kebenaran-Mu di dunia ini. Berikanlah kami keberanian seperti Santa Cecilia untuk tetap setia pada iman kami meskipun menghadapi tantangan. Bantulah kami meneladani Yesus yang dengan tegas melawan ketidakadilan, sehingga kami pun dapat menjadi alat-Mu dalam membawa keadilan dan damai bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.